sendiri ketika lu udah lost dari orang itu. Padahal Itu BTS ketergantungan. ketergantungan. Oke, ketergantungan dalam berpacaran. Bahaya nih. Ini yang bahaya menurut gua. Betul, heboh. Ini yang sangat sulit, men. Ketika sosok laki-laki sudah berketergantungan pada perempuan atau sebaliknya. ini bahaya. Ini bisa masuk ke aspek mana aja ya? ya itu. Ketergantungan apa nih gitu kan? Apakah ketergantungan makan? Kalau nggak pacarnya yang sulit nggak mau makan, sulit sekali hidup anda gitu. Gemes deh ih. Ada yang gampang, kenapa ketika punya pacar jadi susah? Ya, Itu nggak sih? Kalau pandangan gue sih gitu. Jadi cobalah untuk tetap menjadi diri sendiri, tetap menjalani hidup sendiri. Pacar itu cuman ibaratkan makanan itu cuman toppingnya doang, pemanisnya doang gitu. Nggak harus jadi gula dalam dalam martabak gitu. Ketika lu makan martabak manis nggak ada gula apa, nggak kayak gitu. Iya bener, jadi Jangan sampai masuk ke zona yang itu. Jangan sampai lu masuk ke zona yang ketika lu berpacaran lu berketergantungan. Jadi pacar tuh everything shit, man. everything. I'm nothing without her or him gitu. Aku bukan siapa-siapa tanpa dia. Iya, kayak dalam keadaan sekarang gue dengar di siapa ya? Kayaknya di Bintang Emon. Oh, bintang Emon. Apa siapa ya? Gue lupa. Pokoknya ada yang ngomong gini. Ketika lu ngomong nih, aku nggak bisa hidup kalau nggak ketemu kamu. Mampus, sekarang lockdown. Sekarang lu masih hidup gitu kan. Itu yang disebut ketergantungan. Walaupun lu cuma kata-kata, tolong hati-hati dengan kata-kata lu. Iya sih. Takutnya jadi doa gitu. Jadi doa. Beneran ketergantungan. Nah, kita nggak tahu, men, gitu kan. Jadi jangan terlalu. Menurut gua ya, lu boleh. Sekali lagi, lu boleh berpacaran, lu boleh menjalani hubungan yang serius menurut lu. Tapi menurut gua pacaran itu bukan kategori serius dalam hubungan. Kecuali kalau mau udah benar-benar segitu matangnya. Oke, itu beda, konteksnya beda. Tapi kan ini maksud gua ngomongin pacarannya dalam seumuran kita. Ya. Oke, seumuran kita lah bisa dibilang. Walaupun di umuran kita ada yang sudah nikah, kita nggak bisa sebut namanya. Pada yang pengen nikah ini. Gitu terus dalam pengen nikah gitu kan. Kalau gue sih enggak, men. Masih panjang sih kalau gue. Kalau gue justru pengen nikah tuh di umur 28 lah. Udah mapan ya? Udah mapan lah. Gue mikirnya gue udah bisa ngelakuin ini. Intinya gue mau memulai hubungan yang serius ketika gue bisa membahagiakan diri gue sendiri dengan uang gue. Ya gitu maksudnya. Sebenarnya tuh bisa nyari duit sendiri Nah. gitu kan. Itu sih yang susah kata gue dari pas pacaran lu susahnya tuh melepas ketergantungan sih kalau udah deket banget. Ya benar. Bisa lu menjadi seseorang yang bukan diri lu karena lu udah bergantung pada orang. Lu gak bisa menemukan diri lu sendiri ketika lu udah lost dari orang itu. Padahal Itu sebenarnya yang bisa gitu kan. Lu tuh bisa Lu- menjalani hidup tanpa dia tapi tiba-tiba kok jadi kayak malah kayak ada yang kurang gitu kan tanpa dia gitu kan. lu kayak nge-frame diri lu sendiri tuh lu gak bisa apa-apa tanpa dia. Itu yang salah. Iya. Lu kayak mengecilkan diri sendiri untuk seseorang yang orang lain yang sebelum lu kenal dia juga dia bukan Hidup siapa-siapa. doang mana-mana. Mana-mana aja. Benar. Itu yang jangan apa ya? Jangan sampai deh kayak gitu. Itu udah terlalu jauh untuk menurut gue ya, untuk umuran kita. Iya. Iya nggak sih, kayak udah terlalu jauh buat pacaran di umuran kita. Sampai ketergantungan. Nikah aja sebenarnya ketergantungan juga kayaknya nggak boleh. Itu Nikah sama pacar. segitunya. Maksud gue nikah dalam lu umur sekarang ya terserah lu. Ya kalau sih nggak apa-apa. Selalu. Cuman ini yang jadi pertanyaan gue ya. Untuk kalian yang berpacaran dan sementara gue tidak. Aduh. Kenapa bilang lagi? Kenapa kita selalu memisahkan dirinya sendiri? Iya, gitu Jodoh aja beda. Karena gue jomblo. Kita selalu bisa-misahkan dan yang pacar namanya.
gue pengen nanya, nih ada korelasinya antara berketergantungan dengan pacar itu fungsinya untuk sharing. Oh iya, jauh. Nah ini nih ada korelasinya. Sebenarnya kan tadi di video sebelumnya kita udah bahas nih masalah kalau apa tadi pacaran tuh sharing. Iya. Ya, untuk sharing manfaatnya, ada manfaatnya untuk lu punya teman cerita lah ibaratnya gitu kan. Lu punya teman cerita, cuman dalam satu sisi ketika lu udah terlalu sering cerita dan lu tahu masalahnya, justru si pasangan lu tuh jadi ngerasa kalau ya lu udah bisa jadi teman cerita gua, jadi gua ketergantungan sama lu. Gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan gua adalah apakah konteks lu bercerita tentang all about your problem ke pacar lu itu harus gitu kan, kayak sementara lu punya banyak teman yang sebenarnya bisa ngertiin lu lebih jauh daripada pacar lu, bisa buat teman ceritanya biar lebih lebih justru itu menurut gua apa ya, suatu hal yang aneh gak sih? Jadinya dia mulu. Iya, jadinya oke, pacar dan ketika lu putus tuh jadi orang yang pendiam, bukan pendiam, kayak lu orang yang buta akan jalan gitu. Ketika lu kayak orang kayak gua ngelepas lu di hutan tanpa maps, tanpa apapun, itu jadi orang yang kayak gitu. Padahal lu sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu, cuman karena iya, jadi apa ya, jadi orang yang apatis, kayak orang yang bukan lebih dari apatis kayaknya. iya, kayak udah nggak tahu, gue nggak tahu mau ngapain karena gue udah putus sama lu. Iya, menyakiti diri sendiri, ya kan, karena masalah kayak gue nggak bisa menentukan diri gue yang lama gitu. Terus menurut gue ini masalah yang tadi sebenarnya itu fine aja, lu cerita semua masa lalu ke dia, semua problem lu ke dia, tapi konteksnya gini, lu menyerahkan semua lu menceritakan semua masa lalu bukan berarti lu menyerahkan semua masa lalu. yes, itu tetap jadi masalah lu harus yang memecahkan semua masa lalu itu. Mungkin pacar lu ngasih saran, tapi bantu, gitu. Sekali lagi tuh buat keputusan itu lu, bukan pacar lu. iya. Kalau misalnya apa lu menurut pacar, ya sama aja lu jadi dia kedua, ngerti gak lu? Iya benar. Lu bakal jadi diri pacar lu sendiri yang buat yang kedua. Jadi ibaratnya kopiannya dia lah. iya benar, copy pastanya doang. Jadi lu jadi dia karena apa sih, itu masalah nggak pernah gua rasain, tiba-tiba lu nyerahin masalah ini dan lu minta gua untuk menyelesaikan gitu. Istilahnya kan kita kan sharing juga hanya untuk mengurangi beban gitu, bukan untuk membebankan. Konteksnya salah konteksnya. Ada beberapa yang salah gitu di situ. Banyak orang yang justru membebankan itu terhadap pacarnya sendiri. Bukannya untuk meringankan bebannya dia yang punya masalah. Nah iya, harusnya sih seperti itu. Justru sekarang gue jadi mikir gini, sebenarnya ada lagi nih manfaat dari berpacaran, adalah lu bisa jadi punya teman diskusi. Iya. Ya, jatuhnya harusnya diskusi ya. Ya harusnya diskusi, bukan memberikan masalah. Ya. Harusnya. Tapi gak selamanya yang sharing itu memberikan masalah ya. Gua maksudnya gak kayak gitu. Iya. Tidak menyalahkan siapapun. Cuman lu boleh sharing, tapi lu nggak harus gimana ya? Lu harus ingat kalau dia tuh cuma teman cerita lu. Iya, walaupun dia pacar lu, tetap aja teman. Semua beban lu, semua problem lu itu ada di lu sendiri. Lu mau selesai dari masalah itu ya lu sendiri. Yang harus bergerak, bukan pacar lu. Jangan sampai lu melampiaskan semua problem lu terus larinya ke pacar lu. Ngerti gak sih lu kayak iya, paham. lu ninggalin masalah lu sendiri nih. Gue tinggal masalah gue di sini. Gue mau senang-senang lu sama pacar gue. Itu yang menurut gue yang salah sih. Iya, dan lu ketika lu pulang mikirin masalah lagi. Anjing, kok gue ada masalah. Oh iya, gue udah masalah ini. Jadi bukan diselesain malah kayak cuma dihiraukan aja gitu masalah. Cuma bukannya misalnya kalau lu mikir cuma kayak dihirauin terus lu selesai itu mungkin oke, cuma kalau lu kayak hirauin nih, udahlah masalah jauhin gua. doang. Nah, lu jauhin.
terus lu balik lagi, ada lagi tuh masa tetap ada kan, gak kemana-mana kan tuh masa, jadi tuh kayak ngerasa kayak anjing apa sih masa gue gak kelar-kelar, padahal emang gak pernah lu selesaiin itu masalah. Kayak cuma itu masalah cuma lu tinggalin, terus lu balik ke tempat yang sama dan melihat masalah yang sama, jadi bukan untuk menyelesaikan dan melangkah maju gitu. Gila berat banget bahasa gue ya, aduh. Kelihatannya doang, mohon maaf ya, kelihatannya doang ini mah begini. Iya, jadi sebenarnya kita berusaha memecahkan masalah ya, kayak buat orang-orang yang lagi ada di permasalahan itu sendiri gitu kan, ada di posisi itu sendiri, mungkin bisa dipecahkan dengan mendengarkan obrolan kita ya, sedikit ya namanya junior dalam dunia. Mungkin kalau ada yang lebih senior ya, Tolonglah ajarkan lah. sharing dong. Coba sharing lah gitu kan. Jadi sebenarnya apa ya? Kita coba cari sisi positif dan sisi negatif dari kata berpacaran, dari kata bucin, dari kata temen-temennya lah gitu kan, anak-anaknya dari kata-kata itu gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada bedanya menurut gue ya, ini nggak ada bedanya antara pacaran, temen tapi mesra, adek-adean, friendzone, apa lagi, semua kata-kata yang ibaratnya menghubungkan dua lawan jenis yang akhirnya chatan setiap hari, telepon setiap malam, ketemu hampir setiap minggu gitu kan. Kita tidak menyalahkan apa yang kalian lakukan gitu kan, cuman pemikiran kita seperti ini. iya, tapi pemikiran kita bertiga ya seperti ini adanya. Dari obrolan sebelumnya pun ya ini hanya pemikiran kita, tidak berdasarkan atau tidak berasaskan untuk menyindir atau apapun gitu kan. cuma pengen berbagi aja. Iya, jadi menurut gue tuh yang seharusnya dilakukan kita nih, yang harus dilakukan kita untuk menghadapi rasa suka antara kita dan lawan jenis di umuran kita, menurut gue tuh harusnya lebih ke arah lu menggiring kita berdua untuk lebih ke arah yang baik, mungkin dengan belajar bareng itu positif, Sangat positif. positifnya gitu kan. Karena belajarin juga yang positif. Nah, Jangan belajar belajar yang negatif juga. Nah, belajarnya lebih ke pelajaran gitu, jangan belajar yang lain, belajar ngerokok gitu kan. Ngerokok apa nih? Tapi jangan juga merokok belajar sama pasangan apa sama lawan jenis gitu. Iya, kan Namanya beda. iya kan, konteksnya beda. Aduh, hilang. Bukan rokok itu tuh gitu. Beda rokok ternyata. Jadi sebenarnya lebih banyak hal yang bisa lo lakuin ketika lo bersama pacar lo, atau mungkin Pasangan lah ya. ya pasangan lo yang lo pilih dan lo suka. Itu lebih banyak hal yang positif yang bisa lo lakuin. Cuman terlalu banyak hal yang lo salah, yang lo melakukan itu terus lo sebenarnya salah, cuman lo ngerasa bener karena apa? Karena terlalu banyak orang yang sudah melakukan itu juga. Udah Jadi lu awam lah. lu kayak berkompromi sama keadaan aja. Ya benar. Iya. Pasti awalnya pengalaman pribadi sih, maksudnya kayak gue ngeliat sekitar ataupun pengalaman pribadi sendiri, kayak orang tuh kayak wah gue nggak mau pacaran, gue nggak mau pacaran pokoknya. Tiba-tiba dia pacaran, kira-kira yang lain pacaran. Ada kan, maksudnya dia kompromi sama Banyak. dia sendiri. Terus pas aku pacaran tapi gue lurus-lurus aja, gue gak main macem-macem. Tapi pas lu ngeliat teman lu kayak gitu, ikutan. lu berkompromi pada diri lu sendiri, gue kayak gini nih, kayak udah gak apa-apa nih, orang lain juga kayak gitu, ya gak sih? Iya. Mulai berkompromi pada diri lu, jadi lu menembus batas diri lu sendiri. Yang sebelum lu bikin batas, tapi karena lu ngeliat orang lain lebih dari lu, jadi kepengen ya, gitu lu kan. kayak lu merahkan sendiri. Iya. Salah sih gitu gue. Ya udahlah, orang lain juga begitu, kenapa gua? Salahnya itu sih yang salah, yang harusnya dibenarkan oleh banyak orang. Harusnya. Justru makin dikembangkan untuk makin salah gitu kan. Kayak contohnya apa ya? Iya, contohnya yang kayak upload your moment with your boyfriend or girlfriend gitu. Itu tidak salah sama sekali sebenarnya. Cuman ada beberapa hal yang salah gitu, kayak misalkan lu ngupload tuh dalam keadaan misalkan dalam keadaan lu di rumah
lu di rumah si salah satu pasangannya, Nah, lu upload foto berdua atau lu foto bareng-bareng lagi di suatu room gitu. lagi di suatu room, itu memunculkan perspektif ya yang lu nggak ngapa-ngapain. ya walaupun lu mau ngapain lu orang Iya. juga nggak tahu, cuma itu akan menimbulkan fitnah dan itu Iya. menimbulkan banyak pandangan gitu. Jadi ketika ini tuh masalah dibuat sebenarnya nggak sih, Masa yang dibuat masalah yang dibuat sama diri lu sendiri sebenarnya dan tanpa lu sadari. Seharusnya lu tidak melakukan itu. Oke, gue nggak ngelarang lu untuk datang ke rumah pasangan lu, nggak ngelarang, kita nggak ngelarang, tapi menurut pendapat kita dan ini menurut pendapat gue ya, tidak seharusnya kalian upload. Gue mengizinkan kalian untuk upload. Iya, maksudnya Cuma buat alangkah momen dia baiknya. aja. Nah, lebih ke momen pribadi aja gitu. Jangan terlalu di share. Ketika lu share pun itu akan menimbulkan fitnah yang gue bilang tadi gitu kan. alangkah baiknya gitu. Alangkah baiknya tidak di share untuk tidak menimbulkan fitnah-fitnah yang muncul akhirnya Dan gitu simpan kan. sendiri, mungkin lu pengen mengabadikan tapi simpan sendiri aja Iya, gitu kan. gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini agak sedikit kontroversial sih sebenarnya pembahasannya, karena banyak orang yang pacaran di rumah kan, terus diupload tuh anjing nih bocah bertiga pembenci gitu. Kita Kenapa? ngomong Enggak, kita dari sudut pandang yang lain, karena tidak semua manusia Indonesia itu mempunyai sifat positive thinking. Nah, Ada aja jadi itu negatifnya Ah. gitu kan, jadi ada sesuatu. you have a netizen, man. Lu nggak, karena gini, menurut gua netizen itu bedanya netizen artis sama netizen masyarakat beda. Bedanya apa? Netizen artis berani berbicara, netizen masyarakat berani ngegibah. Di belakang gitu. Nah, dan justru ketika netizen masyarakat tuh lebih berbahaya apa? Mereka bikin kubu, men. Nah, bikin forum sendiri, Bikin forum sendiri untuk ngomongin lu. grup gibah. Iya, grup gibah tentang Tentang itu yang jadi masalah problem sekarang. Iya. Yang jadi masalah buat ya ibaratnya munculnya dari diri lu sendiri karena lu berpacaran terlalu frontal. Iya nggak sih? Terlalu Iya, mengumbar. Jadi terlalu mengumbar itu tidak baik. Jarang mengumbar pun akan menimbulkan hal yang tidak baik untuk diri lu sendiri dan pasangan lu. Ya nggak sih? Contoh gini. bener banget itu. Contohnya gini ya, ketika lu tidak jarang ngepost sama cewek lu, bakal banyak pandangan dan pertanyaan, masih gak sih? Ih, Gitu. ini Masih gak sih? Gitu. ini Masih gak sih lu pacaran sama dia? Kalau enggak, gue mau nih. Itu kan muncul jadi masalah. Ketika lu terlalu memposting pun, apaan sih orang ini ini? apa? Ini kan udah. Nah, itu yang gue bilang, menggiring opini orang untuk berpandangan negatif sama diri lu sendiri. Sementara lu tidak seburuk yang mereka omongin gitu kan. Ya udah, makanya keep aja momen lu sama pasangan lu buat diri sendiri. Nah, baiknya. alangkah baiknya oke, kita boleh sharing untuk menandakan kalau kita itu sayang atau kita punya, ya ibaratnya dia spesial lah. Jangan berlebih aja. Ya jangan berlebih lah, karena kita hidup di negara demokrasi men. Semua aja boleh, siapa aja boleh ngomong seenaknya. Yes, Bener itu. karena negara kita pun tidak melarang kita untuk berbicara apapun tuh. Jadi ketika lu marah, ini masukan sedikit, ketika lu marah karena kelakuan lu sendiri di sosmed, lu jangan balik marah. Ya lu introspeksi diri, Lu anjing, lu introspeksi, salah. ya. Siapa tuh emang lu bener salah. Iya. Soalnya lu udah berhasil. Kalau soalnya emang lu bener ya. Nah, berhasil bener. terus ada orang yang menyalahkan, itu emang orang yang salah. Iya. Misalnya lu berbagi gitu kan sama orang, cuma lu pengen apa kayak apa istilahnya Mengabadikan. di-share tuh, mengabadikan tuh di share tuh butuh memotivasi orang lain gitu kan. Nah. Pasti ada orang aja gitu. Ini apa sih orang kok berbagi malah di-share begini, mau ria apa? Nah, Nah, ada aja yang begitu. itu sama yang kok baik juga. korelasinya antara hubungan yang tadi lo omongin sama status lu berpacaran gitu. Ibaratnya gini sekarang, berapa banyak sih di IG lu yang pasang status di biodata lu itu nama cowoknya? Banyak dong. Lumayan sih di Facebook apalagi. Kita ngomongin di IG nih, IG, salah satunya ya. di IG atau di WhatsApp, oke? IG atau Oke. WhatsApp, WhatsApp kadang ada namanya. WhatsApp lain gitu ya. Misalkan cowoknya siapa nih? Cowoknya Pak Ijo, terus nama ceweknya Ningsih. Iya. Apa yang cuma ini? Iya. Iya dong. Nah, Kalau daerah di IG pun sama kayak gitu Iya, kan. iya. Di biodata ditulis, apakah itu penting sih? itu terserah sih, maksud gue kayak ya udah lu mau ngelakuin hal teralay apapun,
ya nggak apa-apa, tapi lu harus siap kalau misalkan gua juga ngatain lu alay. Nah, Kalau lu berlebihan gitu. kalau menurut lu emang alay gitu kan. Kayak serah deh anjir, lu mau kayak gimana juga. Jadi kayak gitu sih. Ya lu melakukan sesuatu harus mau nanggung akibatnya kan. Nah ini Iya, iya. ketika lu mau mulai langkah lo harus nanggung apa yang menjadi langkah lu. Kan nggak semua orang pikirannya sama kayak lo gitu kan. Mungkin itu biasa aja mau pacaran paling cuma kan ada beberapa orang pasti nganggap itu alay gitu kan, kayak Menganggap itu karena berlebihan. kayak malah risih aja kayak apa sih itu. Yang namanya manusia kan pasti kayak ada hasrat ingin Iya. apa pagi netizen gitu kan, ada hasrat ingin komen itu pasti ada gitu. Lu nggak bisa nahan itu. Iya benar. Jadi wajarin aja Jadi gitu. lu juga harus siap gitu kalau dihina-hina orang maupun apa dengan apa walaupun orang tuh kealayan itu lu harus siap dihina dengan itu. Jadi nggak bisa mentang-mentang lu nulis gitu terus ada yang hina lu hina balik, nggak bisa juga. Cuma kan emang ya mungkin boleh lu hina balik, cuma kan lu juga harus mikir apa nggak semua yang menghina lu harus dihina balik. Lu harus mungkin bisa mengambil kayak situasi ini apa emang alay ya, atau mungkin emang orangnya cuma beda aja sama gua. Ya. Jadi mungkin bisa lu hiraukan aja gitu kan. Mau pacaran kali. Makin lama kita makin ini ya, makin menjuruskan kalau pacaran tuh benar-benar merusak lingkungan ya nggak sih? Tergantung orangnya sih tapi. Iya. Ya tapi secara tidak langsung itu akan merusak lingkungan. Kayak misalnya contohnya gini, kayak yang tadi kita omongin nih, Iya. barusan nih, Heeh. lu berpacaran sama orang itu, orang lain komentar, misalkan deh, lu pacaran nih, Lip, gua komentar apa sih, Lip, lu alay banget pacaran. Bukan nggak berarti lo akan memikirkan negatif tentang lo. Iya. Ah, gua apaan sih gini-gini kayak nggak pernah pacaran gini-gini. Nah, itu mulai gesekan tuh, Wis. ya kan? Akhirnya nggak maksud begini, nggak sedikit orang yang lebih memilih untuk menjalani hidup bersama pacarnya aja dan meninggalkan teman-temannya. Bahaya. Menutup kuping kanan kiri, menutup mata tuh menurut gua salah juga main hidup kayak gitu. Jadi kayak saya tuh dunia punya lu berdua sih Nah, kontrak gitu kan. kontrak. Ya kan kok istilah kayak apa bahasa itu kan gitu. Iya, bahasa sindiran yang hits gitu ya. Dia punya lu berdua sih tanya kontrak dunia ini udah. Mm. Gitu jadinya. Itu yang menurut gua makin lama makin bahaya juga sih ya. Pacarannya menyebabkan hal yang lebih berbahaya daripada kecanduan game ya. Mending kecanduan dia memang ketahuan. Iya sebenarnya ya, mungkin Ya. itu bisa jadi pembahasan kita Ya. nanti gitu kan. Cuman yang sekarang gue pikirkan adalah ini makin lama makin bahaya nih. Kalau begitu terus. Iya. Ya kita juga gak boleh sindir orang sih, asal orang itu kalau kita sindir atau singgung kita ajak untuk benar mau gitu ya. Iya. It's okay, tapi kalau misalkan lu udah sampai ngerugiin orang ya. Ya dia jangan ngerugin orang aja sih. Iya oke. Oke, alay itu serah lu deh. Menurut gua kayak lu mau sayang sama Pak, lu mau sayang sama orang, lu mau pacaran, lu mau apapun, gua juga si Alif juga masih pacaran kan, masih Iya. pacaran. Kok? Iya. Lu berdua kan masih pacaran. Nah, kayak si Alvin kok kayak ada pause-nya dulu gitu loh. Terus kayak ya udah, asal jangan ngerugiin orang, jadi jangan berlebih deh. Lu masih umur berapa sih? Iya, jangan pernah merugikan orang lain dalam Apa ya, hubungan. Iya dalam hubungan Itu lu. dalam hal apa dia merugikan orang lain. Iya, cuman konteksnya gini ya, mungkin lu hidup itu nggak bisa selamanya tentang kuat dengan pendirian lu sendiri. Iya. Iya. Harus membuka kuping kanan kiri dan membuka mata, melihat kenyataan kalau apa yang lu lakukan itu salah. Iya. Itu harus tetap lakukan. Itu harus menjadi step lu dong, gitu Benar. maksud gua. Jadi ya jangan terlalu, kita tidak melarang berpacaran, bahkan mereka berdua pun masih pacaran gitu. Kita ngomongin orang pacaran banyak sama itu tapi mereka masih pacaran. Betul. Tapi yang kita coba lakukan adalah mencoba untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di pacaran. Betul lah. Yang dari tadi kita coba kita ambil dari positifnya, negatifnya coba pertimbangkan. Dan sampai kebablasan lah. Nah, Jadi itu negatif, aja. itu sampai ketagih namanya negatifnya doang, nggak mau nyari yang positif dari pacaran. Iya benar. Jadi mungkin itu aja kali ya yang Ya dah. pada video ini kita sampaikan. Mungkin ada pesan dari Patur untuk konten kita kali ini. Asik. Nih gitu nih. Kok anjing. Ini seru nih. Tanyain. Gua bukan orang bener, tapi kan menurut gua kalau
kalau lu masih lu mau pacaran, lu lagi pacaran terus ataupun lu memilih jomblo, ya terserah sih, itu pilihan lo. Tapi kalau misalkan lu pacarannya lagi pacaran, sayangilah atau cintailah pasanganmu sewajarnya, umurmu sewajarnya, tanggung jawabmu. Iya. Jangan sampai lu kayak pacaran tapi kayak udah suami istri banget, anjir, lu belum fasenya dah kayak gitu. Iya benar. Hargai masa mudamu untuk hal-hal yang lebih berfaedah mungkin. Faedah apa faedah sih? Udah ada itu deh pokoknya. Ya, pokoknya Gua itu gitu bermanfaat ya. lah, bermanfaat lah. Jangan hidup lu di situ-situ aja. Lu bakal nyesel sih. Walaupun gue belum ngerasain ya, tapi menurut gue lu bakal nyesel sih lu kehilangan masa muda lu sama dia doang. Iya benar. Lu gak bisa explore diri lu sendiri. Ya. Karena lu termasuk yang masih bisa menyimbangkan ya. Iya, gue nggak bucin. Iya. Tidak bucin, tapi sempat. Ya, bisa. Iya, oke. Pernah dalam fase itu. Iya. Itu pesan dari Pater, pesan dari Halid. Ya, yang penting mah dalam jalan hidup ini mau itu pacaran mau enggak. Kenapa sih kok bahas sedih banget. Oke, Enggak sih, pokoknya dalam jalan hidup kita tuh tahu batas. Ay. Asal kita tahu batas tuh semua tuh aman. Mau lu pacaran, lu tahu batas pacaran lu sampai segimana. Jangan sampai lu merugikan pasangan lu atau orang lain. Iya, betul. Itu sih yang paling penting tuh. Tahu batas. Pesannya tuh itu aja. Coba kalau Teguh sendiri gimana ya? Kayaknya Dulu seorang jomblo. kan yang berbeda sendiri kan saat ini kan. Iya. Lo gitu kan. Coba. Kalau pesan gue sih, ya mungkin untuk orang yang berpacaran, tolonglah, kalian ini masih jauh dari sesuatu yang mendekati kata serius pun belum. Bukan menurut lah ya, gua. untuk umuran kita ya. Umuran kita ya, untuk mendekati kata serius pun belum. Jadi jangan terlalu berlebihan. Tetap kata Ali benar, tahu batas. Intinya jangan terlalu jangan terlalu memberikan diri lo kepada pacar lo, karena itu yang sangat berbahaya. Karena anak muda zaman sekarang pacaran juga gara-gara fisik kan. Iya, karena Iya kan? iya karena gini, bukan nggak mungkin si cowok mikir dulu ketika mau ngedeketin si cewek, dan nggak mungkin si cewek dengan si cowok kalau nggak ngelihat sama sekali si cowoknya kayak gimana. Bullshit kalau Iya, misalkan aku cinta kamu apa adanya itu. tapi dia pasti suka juga sama fisiknya. Suka sama fisiknya karena dia pantas diajak jalan, itu intinya. Itu sih pesan gua, jangan terlalu berlebihan untuk apapun lah. Bener sih, tahu batas, terus harus terus mikirin masa depan lo tetap punya masa depan. Segitu aja nih konten kali ini. Mungkin banyak kurangnya, banyak terlalu nggak jelasnya Ya, mungkin ya. Kita cuma ngobrol sih. Kita cuma ngobrol, yang dikamerakan itu sih intinya. Buat kalian semua yang nonton ini, makasih banget ya sih. Thank you meluangkan waktu ya, mungkin 1 jam nih lu nonton 2 part. Gua nggak tahu lu nonton berapa kali gitu kan. Cuman ini syuting jam 4 pas, ini baru selesai, jadi wajar kalau misalnya mukanya ngantuk, lemes, agak gimana. Tapi kalau mau agak ngelantar dimohon Maafkan aja. Pesan gua terakhir untuk dunia per-YouTuber, dunia per-YouTuber yang kita upload kali ini, gua nggak minta kalian, dan gua nggak maksa kalian, intinya bukan nggak minta, gua nggak maksa kalian untuk subscribe, like ataupun komen. Kalau lu suka lu boleh like, kalau lu punya saran, kritik, apapun komen aja. Lu mau menghina komen juga nggak apa-apa. Lu mau menghina komen, gua suka dihina. Gua bacain tetap. Kalau gua bikin podcast harus baca, hina-hinaan bisa ntar kita bacain hina-hinaan. Dan lalu kita hujat balik kalian. Insya Allah. Kalau kalian punya saran gitu, kita mau ngomongin apa lagi, Ya. bisa drop komen. Atau mungkin ngasih saran gimana gitu ke depannya, mungkin Harus gimana nih gitu kan. mungkin kayak misalnya, bang itu apa istilahnya ini kan Demokrasi. demokrasi diperbanyak gitu bisa. Tulis aja tulis. Nanti kita tambahin lampu tembak gitu bisa. Saya tambahin lampu tumbler gitu kan, misalnya biar kayak orang-orang zaman sekarang gitu. Iya, Bisa. bener-bener. Ini closing aja lama banget anjing Itu gitu. bisa, pokoknya tulisnya di bawah ya. Itu pokoknya kalau untuk subscribe
Ya, Lu lu maju kami lah untuk Iya. berkarya lebih giat lagi. lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten dan ngobrolkan apa. Iya. Bukan mungkin nanti kita nggak bertiga, berempat, berlima mungkin. Ya, mungkin bisa. Buat yang mau ikut ngobrol bareng kita bisa langsung Drop komen aja. komen aja. Dan segitu aja dari menurut gua production. Dan cita-cita kami adalah kami diundang di podcastnya Deddy Kobusier. Aja bisa diundang podcastnya Deddy Kobusier. Jadi untuk lu semua tagging Deddy Kobusier please. Udah segitu aja. Thank you buat yang udah nonton. Makasih sekali lagi. Goodbye. Dan ngobrol. Thank you.